Halo, gue Randy. Di depan kita kali ini udah ada Blackstone EX2 Go. Ini tuh cooler dengan baterai internal termurah yang pernah gue beli ya. Jadi ini harganya 120.000, mantap banget. Dan udah gue cobain, hasilnya juga termasuk oke. Ya, ini kotaknya kayak gini. Tapi tetap ya jangan dibandingin sama cooler non baterai ya. Ya, ini baterainya kurang lebih 900 mAh. Udah gua tes juga, dan di sini kita cek langsung pas gua cas dapat 3,25 Wh ya. Jadi baterai 900 mAh ini kalau kita konvert ke Wh itu sekitar 3,3 Wh. Ini 10 watt power supply, tapi pas gua cek sekitar 6 watt ya. Kontaknya begini, dan gua ngerasa dari awal pembelian ini mirip banget sama X91. Jadi kalau misalnya ini bisa ngimbangin X91, menurut gue ini mantap sih. Jadi dengan harga yang lebih murah, kita bisa dapat dengan garansi yang lebih panjang dan kualitas yang sama. Oke, ini isi kotaknya. Kotaknya juga mirip-mirip ya, cuma beda ada sleeve ininya aja. Ada buku petunjuknya, garansi 1 tahun, dan udah nggak ada lagi ya. Ini dapat kabel yang 2 ampere. Ini gue sisihkan. Kemarin kita udah tes juga yang cooler baterai internal yang pakai kipas sentrifugal, tapi kalah sama ini ya, kalah sama X91 masih. Dan sekarang kita akan langsung bandingin sama masih juara bertahannya ya, X91. Oke. Ini kalau dari desain ini bener-bener mirip ya. Ini kalau dari desain menurut gue ini internalnya kayak sama persis. Dari heatsink, dari kipas, letak tombol, gua rasa juga boardnya bisa dibilang sama, positioningnya. Terus ada lubang tripodnya juga di bawah, bukaannya cuma satu di atas. Sama-sama enak, nggak kayak kemarin jelek ya, berasa banget pas unboxing. Ini udah oke. Ini kalau cooler yang gue bawa-bawa ya harian, makanya udah sampai jelek banget, udah butek. Dan kemarin udah diganti pasta gara-gara ngetes sama cooler sebelumnya. Dan ini padnya kurang lebih kayak gini. Jadi kita nggak usah ngaduin heatsink juga, harusnya nggak masalah ya. Soalnya lebar padnya ini sama. Ini sambil gue nyalain, sambil gue bahas hasil pengetesan gue ya. Ini dia ada 3 kecepatan. Ini kalau speed 1 warna biru, speed 2 warna hijau, speed 3 warna merah. Kalau untuk suara ini sama-sama silent, benar-benar sama-sama silent. Ini kita coba cek pemakaian wattnya. Ini di 3,2 volt, 3,2 watt juga sekitar. Ini juga sama ya, 3,2 volt juga makaiannya. Jadi menurut gue ini barangnya ya bisa dibilang sama, cuma beda casing aja. Makanya kalau bisa di harga 120 ini dengan garansi yang lebih panjang, juaranya bakal pindah ke Blackstone ini ya, Blackstone EX2 Go. Ini mantap banget. Oke, ini sambil kita tunggu hasil pengujian dinginnya sampai semana, gue bakal bahas dulu tadi dari baterainya yang 900 mAh. Ini gue tes di suhu ruangan yang dingin. Jadi kalau misalnya suhu ruangan dingin itu pemakaian wattnya bisa lebih tinggi ya, seperti yang kita tahu. Jadi gue tes di suhu ruangan 23 derajat, 23 sampai 24 derajat, dan ini bertahannya jadi lebih cepat. Kalau kemarin kita tes di suhu ruangan biasa itu bisa dapat 1,5 jam ya di X91, dan tadi gue tes ini dapat 1 jam 6 menit, dan untuk Blackstone EX2 Go ini dapat 1 jam 3 menit. Jadi bisa kita anggap imbang ya. Jadi bisa kita anggap imbang. Terus udah gue cobain juga Blackstone EX2 Go ini di Poco X6. Jadi gue ada beberapa screenshot. Oke, ini gue pakai aplikasi Scenes, gue main PUBG 60 fps. Smooth 60 fps, itu dapat average fps-nya di
54 fps ya waktu tanpa cooler, dan ini di awal-awal juga lumayan ada drop. Kalau ini kita nggak usah perhatikan karena pas perpindahan main game, dan ini pas kita main pakai cooler, jadi dropnya sangat sedikit sekali, dapatnya di 58,9. Max temperaturnya pun baterainya di 31,3. Kalau di tanpa cooler itu di 39. Oke, ini mirip-mirip sama suhu permukaan ya pas gue tembak juga ya. Jadi pas main game memang di 3940, pas pakai cooler ini di suhu permukaannya di 32-an. Terus lanjut lagi hasil tes gue di 3D Mark seperti biasa. Karena dia ada dua mode, dia bisa pakai baterai dan bisa pakai kabel. Jadi gue tes dua kali ya. Ini sama aja kayak X91. Kita lihat di sini stability-nya di 99% tanpa cooler ya. Sudah di 99%. Dan suhu temperaturnya dari 29 itu naik ke 38. Jadi lumayan bagus sih sebenarnya. Ya, jadi tanpa cooler pun sebenarnya HP ini udah termasuk stabil ya di 99%. Temperaturnya pun cuma mentok di 38 komaan pas gue tembak di suhu permukaannya itu di 39-an di sini. Lalu pas pakai cooler ini itu stability-nya cuma 97,1, tapi base loop-nya itu ada di 796 dan lowest-nya di 773. Kita lihat dulu bagian bawahnya. Ini yang makin jelas perbedaannya ya. Ini makin jelas perbedaannya. Tadi dari 29 ke 38, ini jadi 29 ke 36. Jadi maksimalnya di 36 suhunya. Dan kita lihat di sini harus diingetin ya. Oh, dari luar aja kita bisa inget aja. Tadi tanpa cooler itu base loop-nya di 775, lowest loop-nya di 767. Oke. Dan saat pakai ini cooler dengan mode baterai, lowest loop-nya aja sudah mendekati base loop-nya. Udah lebih dekat ke arah base loop-nya, dan base loop skor pas pakai cooler ini itu ada di 796. Lalu saat kita dengan mode kabel, kita coba cek di sini. Stability-nya bisa di 99 lagi. Tapi memang startnya jadi lebih dingin ya. Karena gue tunggu awalnya sama, mirip-mirip. Terus startnya lebih dingin di 26 derajat. FPS-nya di 8 dan maksimal temperaturnya di 33. Jadi lebih adem lagi ya. Ini lumayan mantap. Bahkan saat pakai kabel, lowest loop-nya pun lebih tinggi dibanding base loop pas nggak pakai cooler sama sekali. Terus kita lihat frame rate-nya ya. 3-6 untuk yang nggak pakai cooler. Pas kita pakai cooler itu bisa ke 3-8 fps. Jadi max-nya di 8 fps. Dan saat pakai mode kabel itu 4-8 fps. Jadi kelihatan ya step perbedaannya. Saat nggak pakai cooler, saat pakai cooler ini dengan mode baterai, dan saat pakai mode kabel. Jadi persis sama kayak di X91, kalau pakai kabel itu hasilnya bisa lebih baik dan cukup berasa. Dan dari suara kipasnya pun itu udah berasa. Oke, kita langsung coba tes aja. Ini 10 derajat mode baterainya, dan ini di ya sama ya, kurang lebih sama. 10,9 juga ya lowest-nya ya, minusnya. Ya minimumnya. Kita coba tes, sambil tes aja. Untuk beratnya, ini di 91, kalau X2 Go di 98,6, jadi nggak gitu berasa sebenarnya. Untuk tingkat kebisingan, kita coba singkirin dulu. Ya, 44 sampai 45 kita tukar posisinya.
Ya, kurang lebih sama ya, 44 sampai 45. Oke, untuk RPM gue rasa nggak perlu dites. Paling kita coba lihat perbedaannya saat kita colok ya, colok kabel. Dan ini dua-duanya akan gue colok barengan biar adil. Ini belum gue nyalain top kontaknya, dan ini gue kasih lihat dulu kalau pakai baterai di mode ini udah menurun voltasenya karena baterainya udah kepake juga. Dan kalau kita colok, ini belum gue nyalain ya, ini sambil gue pindahin ke posisi yang tadi, gue jauhin dulu dan gue coba nyalain. Mainnya di 4,3. Ini gue nggak tahu charger gue yang ngedrop atau ini ya, atau memang mainnya di kecil seperti ini. Tapi kayaknya emang charger gue aja yang agak ngedrop. Ini gue pakai robot 10 watt sesuai speknya. Ya, ini gue pakai sesuai speknya ya. Tapi emang voltasenya dia agak drop dan mainnya di sekitar 6,7 watt. Dan ini sekitar suaranya. Ya, suaranya naik sekitar 5 dB ya, dari yang tadi bisa menyentuh di 45 jadi bisa ke 50. Oke, kita coba cek bedanya ya. Tadi baterainya habis, kita coba ganti. Kalau X91 bisa maksimal sampai kurang lebih 8,8 cm ya, 8,8 cm sekitar. Kalau ini X2 Pro, X2 Go sama persis. Jadi memang gue rasa jerawannya ini sama persis sih. Dari jepitannya pun ini mirip-mirip, dan ini nggak cocok, nggak maksimal untuk beberapa HP ya, tapi bisa kita akalin kayak biasa, kita mundurin karetnya. Oke, jadi kalau contoh seperti ini kita pakai, kita geser, ini bakal kena ke tombol power, nah itu kena ke tombol powernya ya. Jadi kurang cocok untuk beberapa HP ya. Ini juga sama, bisa kena ke tombol power kalau kita nggak pakai casing. Jadi untuk beberapa HP yang tipis kayak gini, ini bisa kena. Kalau misalnya kita tambahin plat breeder gitu, itu bisa ngebantu supaya lebih aman ya. Tapi masalah jepitan ini bisa kita akalin pakai breeder dari Polar Bytes ini ya. Ini dari Polar Bytes, bisa dilihat langsung ada jarak lagi karena sedikit menambah ketebalan dari HP-nya. Jadi dingin yang tadinya di tengah HP ini menyebar juga langsung ke bagian atas ya. Walaupun sebenarnya untuk HP-HP yang udah vapor chamber sebenarnya nggak terlalu perlu tambahan ini ya, karena dia dinginnya tembus dari backdoor ke baterai lalu bisa langsung ke vapor chambernya. Dan ini untuk ngebantu bagian dari belakangnya, jadi nggak perlu melewati bagian layar dulu ya. Jadi kalau misalnya pakai ginian, ini bisa sangat membantu sekali, jadi kayak ganjelan ya. Ya, kurang lebih kalau di HP seperti ini ya. Kita coba sebentar pasang. Dan ini suhunya di 20 derajat. Ini udah copotan dari HP lain ya, jadi agak kurang rapi. Harusnya kalau baru dia rapi, karena pas pembelian tuh udah dikasih pelindung sama sellernya, jadi relatif aman. Ya, ini nggak bisa gue compare sekarang karena ini habis gue tempelin ke HP, jadi dinginnya bisa berubah. Jadi gue harus matiin dulu, baru kita coba cek lagi. Ya, intermezzo sedikit ya. Ini contoh kalau misalnya kita pakai casing sekaligus
feeder dari Polarbytes kayak gini. Jadi ini masih bisa masuk ke casingnya, sedikit menonjol nanti di sini. Polarbytes atau Arctic Shark ini bisa kayak gini. Ini masih di atas layar ya, masih relatif aman. Oke, kita coba tes. Ya, sama ya suhunya. Kita coba nyalain barengan. Kita coba tunggu 10 menit. Kita coba 10 menit ya. Tujuh 7,6 rendahnya. Dan ini di 7,9. Jadi mirip ya. Gue bisa bilang ini cukup identik sih barangnya. Bener-bener mirip. Dan belum nemu perbedaan yang lain selain apa namanya? Selain dari casingnya. Dari ukuran plat, heatsink, kipas, kecepatan, semua sama. Oke. Gue nggak tahu apa perlu diselesaikan 10 menitnya. Yang paling membedakan, yang paling bisa membedakan paling karena desain casingnya. Ini nutupin airflow-nya lebih baik yang mana. Paling itu aja. Dari samping dan atas pun ini pembuangannya sama. Jadi yang ngebedain cuma dari intake-nya doang ya. Oke, kurang lebih udah 10 menit ya. Ini gue matikan. Bisa di 7 derajat. Terendahnya di 7 derajat. Dan ini dapatnya di 8. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi masih turun sih. Belum dapat titiknya aja. 7,5. Ya. Selisihnya bener-bener tipis banget. Bener-bener tipis banget ya. Gua rasa nggak akan terlalu berasa juga ya. Kalau kayak gini gue lebih prefer ke X2 Go sih. Ini X91-nya juga bisa gara-gara habis ganti pasta. Kemungkinan. Dan kalau ngelihat tes-tesnya tadi, ini bisa gue bilang barang yang cukup identik selain casing. Selain dari casingnya. Dan ini harganya 150 kalau nggak salah terakhir, dan X2 Go ini udah 120.000. Jadi kalau gue lebih prefer pilih X2 Go. Tapi kalau kalian udah punya X91, ini nggak perlu ke X2 Go lagi. Oke. Untuk build quality ini mirip banget, bener-bener mirip. Cuma ininya aja nih, lambangnya gue agak kurang suka karena dia kayak ada plastiknya lagi gitu yang bikin kayak lecet-lecet. Kalau ini lebih simpel gitu aja sih. Ya kalau gitu ini balik ke kalian, selisih 30.000 lebih prefer model yang mana. Yang pasti ini udah jadi juaranya ya menurut gue ya, karena ini lebih murah, garansi lebih panjang, dan hasilnya sama kayak X91. Dengan baterai internal, ini rajanya jatuh ke Blackstone X2 Go. Oke, demikian dari Randy, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.